Oke, kita langsung jawab pertanyaan aja deh. Kalau tadi ada yang bertanya di bagian saya, nanti mungkin Mbak Tiwi boleh ini ya, karena saya belum sempat menyalin yang pertanyaannya yang di bagian saya. Saya langsung bacakan pertanyaannya nih teman-teman. Kita bagi pertanyaannya ke dalam beberapa kategori ya. Ada HR, ada bisnis, ada partner, dan kemudian others. Gitu. Saya mulai dari HR dulu. Ya. Karena ini mudah-mudahan jadi dudukan untuk jawaban-jawaban yang lain. Dan saya akan persilakan Pak Wisudo dulu nanti yang punya prioritas untuk bisa menjawab. Saya akan nambahkan jika diperlukan. Batasan antara HR dan bisnis partner itu apa ya Pak? Apakah memang ada batasannya? Kalau ada, contohnya kayak gimana? Ya, saya sering banyak pertanyaan seperti ini. Saya cuma bilang, nggak usah mikir batasan, Mas, kerjain aja. Kenapa? Terlalu banyak kita berdiskusi mengenai apa ini segala macam, sampai kita lupa mengerjakannya. Ya, jadi kalau bicara batasannya tadi sudah ada ya, 2 ada tanda stopan ya, HR kecil, HR besar, ya itu batasnya. Ya. Itu kalau jawab secara, cuman ngapain dipikirin? Batasan. Kita sebut, sekarang besok, udahlah. Ya, kalau kita menjadi solution providers, kita memberi solusi, cara gain trust itu dengan ngasih solusi. Kebanyakan kita orang function, orang finance, orang HR, orang IT. Tadi dikatakan sebagai pintu masuk untuk kompetensi. Tapi jangan lupa ya, kita tuh jago banget mengatakan cannot dengan alasan function. Defense nggak bisa Pak karena HR-nya keluar semua alasannya. Teman-teman, undang-undang Ciptaker permennya akan keluar ntar lagi. Ya, yang sudah dapat bocorannya itu ngeri-ngeri sedap itu. Kemudian sedap-sedap ngeri kayaknya, banyak sedapnya soalnya. Ya, tapi itu akan memunculkan challenge-challenge baru gitu ya. Oh, nanti aja nunggu. Enggak, uang saya nyari bocoran dapat kok. Kenapa? Saya nggak mau nunggu bisnis kejedot nanti setelah dapat. Cari nemu aja. Kenapa? Yang nggak tahu selalu ada namanya jaringan kemana-mana untuk dapat. Dan senang itu namanya atasan pikir, Pak, bocoran kira-kira sih kalau jadian, ya namanya belum. Ya sebuah draft misalkan kan bisa beredar, bisa hoax, bisa enggak. Kita telusuri dan kalau itu terjadi mau seperti apa ya? Antisipatif. Jadi batas sudah jelas. Persoalannya bukan itu. Buat apa ngeributin batas? Kita kerjain aja. Ya. Walaupun jabatanmu gitu Pak ya, bukan HRBP, cuman HR doang, tapi itu nggak membatasi Anda untuk ngasih kontribusi di level strategik. Justru ini kesempatan gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, nggak ada yang batasi. Karena beberapa HRBP juga BP-nya masih bagian pening, bagian personalia gitu. Karena kan sekarang ada HC, Human Capital. Wah, gitu ya. Ada Human Capital, ada saya nanya, katanya human people itu aset. Dibuka konten di mana tempatnya kok nggak ada saja. Orang bingung lagi. Itu kan mindset. Ya, tapi kan saya orang akunting, di mana naruhnya gitu. Jadi banyak sekali kita bergaduh dengan istilah-istilah. Saya lebih cenderung kerjain. Yang penting kita kontribusi semaksimal mungkin gitu ya. Karena akhirnya kan kita dinilai dari kontribusi kita. Ikut meeting sedikit, kepoin ada apa? Aku bisa bantu nggak? Saya masuk ke mendapatkan trust itu dengan menawarkan bantuan. Contoh teman-teman. Karena saya orangnya engagement bagian dari yang saya suka. Ada sebuah meeting divisi yang kalau mereka nggak ada meeting boring banget. Saya datengin panitianya. Boleh gue bantu nggak? Biar meetingnya cair. Dikasih ice breaking. Oh gitu ya? Betul dia enggak, datang aja diundang. Kita lakukan. Kok meeting kita beda? Siapa tuh? Wisudo. Gitu ya. Lama-lama jadi panitia tetap urusan ice breaking. Dia di semua divisi. Oh mulai terkenal. Nah dapat. Memang kita mesti membangun dengan di mana kita bisa masuk. Gitu ya. Itu contoh ya, membangun trust tidak harus HR enggak, di mana kita bisa masuk setiap celah opportunity masuk aja. Siap. Oke, ini ada 2 atau 3 pertanyaan yang mirip, ini saya jadikan satu aja dan pertanyaannya gini. Untuk supaya kita bisa kerja sebagai orang HR, apakah harus jurusan psikologi? Kan ada jurusan yang lain gitu. Kemudian juga ini dikaitkan dengan HRBP. Apakah memang HRBP harus psikologi atau justru harus bisnis? Kalau misalnya saya orang elektro tertarik di HRBP, bisa nggak? Enggak, Pak. Ya, mendingan bikin polling keren kayaknya. Satu, saya adalah engineers. Itu membuktikan bahwa psikologi itu pintu masuk yang baik, hukum pintu masuk yang baik. Saya pernah ketemu dengan almarhum Pak Sartono Mukadis, kalau teman-teman tahu ya. Saya tanya sama Om,
aku minder sama teman-teman psikolog gimana? Dia malah bilang, gini, psikologi itu ilmu koran. Apa? Rajin baca. Ya, apa itu? Rajin ikro, rajin scanning gitu ya. Kamu sudah jadi psikolog sebetulnya, cuma nggak dapat ijazahnya aja. So, kualifikasi is one thing, interest is one thing, ya, paper is one thing. So, beda-beda ya. Orang HR yang berangkat dari engineer, self-social, kalau bergaul dengan beberapa kawan di HR, mereka biasanya problem solving-nya yang keluar. Gitu ya. Tapi kalau mereka hukum, gitu ya, hukum mereka bicara risk management-nya yang kuat. Gitu ya. Begitu psikolog bicara development-nya yang kuat. Gitu ya. Ketika ketemu, ya di sana kita sering memperkuat. Ya, ajari gue dong yang praktikal psikologi kayak apa. Nah, itu hukum bukunya tebal begini, pasal ngetoknya yang mana aja biar nggak semua dihafalin. Ternyata nggak semua dihafalin kan. Terus engineering gimana problem solving itu? Saya kira bukan itu masalah utamanya ya. Kalau bicara mengenai pendidikan ya, sama seperti salesman. Salesman itu fakultas apa ya? Ya, salesman fakultas apa ya? Ya, jadi salesmanship is a skill, then everyone can learn. Ya, mungkin nggak usah nambahin ya. Sebenarnya kan itu pintu masuk aja ya untuk masuk ke dunia HR. Kalau misalnya kita memang punya kemampuan legal, ya masuklah pintu HR, tapi bagian misalnya labor relations atau yang legal atau personalia. Kalau kita orang psikologi, ya mungkin mainnya di PO atau main di dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi HRBP itu kan beyond itu. Gitu. Itu pintu masuk aja dulu. Begitu kita udah masuk, kita belajar dari perspektif yang beragam, dan justru semakin posisi kita di atas, seperti Pak Wisudo ini, sebenarnya Pak Wisudo mau masuk dari pintu mana aja nggak ada masalah, karena begitu dia udah masuk, bergerak ke atas tuh memaksa beliau untuk paham lebih banyak gitu. Sehingga begitu udah di posisi tinggi itu sebenarnya jadi irrelevan pintu yang mana gitu ya Pak ya. Nah jadi I think the question bukannya gua bagusnya punya latar belakang apa gitu. Pertanyaan yang paling penting adalah gimana caranya begitu gue udah masuk, gue akhirnya punya capability untuk menguasai aspek yang beragam, perspektif beragam, walaupun saya mungkin kuat di satu hal, tapi paling nggak saya ngerti yang lain. Sehingga saya bisa ngambil peran di posisi yang lebih tinggi, sehingga karir saya bergerak naik. I think that's satu hal, di sebuah organisasi yang saya punya HR yang cukup banyak, saya anjurkan semua generalis, sebagai BP generalis, ngerti semua, cuman punyalah satu strength. Kalau kamu generalis HRBP tapi orang legal, IR-nya tolong jadi backup buat teman-temannya. Kalau ini kuat hitung-hitungan Excel-nya, kombennya perkuat deh. Nanti kita bisa bikin tim yang kuat, tapi tetap sebagai BP, cuman punya namanya peminatan. BP dengan peminatan. Great. Ini masih kaitannya dengan latar belakang nih Pak. Jadi kabarnya orang HRBP agar bisa jadi BP yang benar, sebaiknya dari background orang operation agar paham bisnis prosesnya. Bukan orang yang dari awal itu orang HR. Apakah benar? Kenapa? Ya, saya termasuk orang yang mentor kawan-kawan yang dari operation ke HR. Gitu ya. Mereka sudah lebih kuat bisnisnya. Gitu aja sih. Jadi orang-orang operation itu bisnis sudah kuat, HR-nya belajar banyak. Kalau orang HR-nya sudah kuat, bisnisnya belajar banyak. Ya kuat-kuatan belajar aja sih, ya. Ya karena orang line management itu cepat, tapi begitu ingat ya, orang line manager ngomongin mesin, saya cuma bilang mesin tidak berperasaan, ya, nggak punya nyawa. Kau tendang diam dia. Orang kau cubit ngamuk dia. Oh oke ya. Jadi buat saya bukan untuk diperdebatkan. Pintu masuk lagi, saya berangkat itu sudah punya bekal banyakan yang mana. Untuk sebuah requirement yang minimum, gitu ya. Oh, ini banyak kan? Ya, yang ini penuhin, yang ini sudah cukup, yang ini penuhin. So just make it complete. So ultimately sebenarnya kita nggak pernah bisa mengandalkan kita datang dari mana, ilmu yang kita pelajari apa untuk bisa sukses di karir, nggak bisa. Itu hanya titik awal aja. Tapi ultimately kita harus belajar banyak hal, lebih banyak lagi. Akhirnya jadi generalis di level tertentu, walaupun kita tetap punya strength point gitu Pak ya. Oke. Ini masih kaitannya dengan urusan ke HR-an ya, dan pertanyaannya gini, kompetensi Pak. Jadi apa sih kalau menurut Pak Wisudo kompetensi yang dibutuhkan agar supaya orang bisa jalanin peran HRBP itu dengan baik? Tadi saya ada tiga key yang itu Ulrich punya dan saya kerjain dari dulu karena itu kan buku lama sebetulnya, gitu ya. Bicara value sebetulnya making our customer more successful. Siapa customer kita? Kalau customer kita adalah orang dalam, orang finance more successful.
Ya, orang IT more successful, orang production more successful. Sekarang kita ngomong sama mereka aja nggak bisa karena bahasanya antar planet. Ya, orang finance ngomongnya pakai Excel kan? Ya. Orang legal pakai Word dia. Ya. Orang marketing pakai PowerPoint. HR pakai yang mana? HR mesti kuasai tiga-tiganya. Sebagai pemain watak, kita menyesuaikan tergantung skripnya. Gitu. Satu. Jadi pola itu baru alat kerja sebagai analogi. Cara berpikirnya beda. Cara berpikir yang paling karena sebetulnya kalau bicara HR bagi saya, tadi psikologi bisa masuk ya, memahami sebuah komunitas. Ya. Ekosistem HR bertugas membangun ekosistem. Apakah ekosistem itu kumpulan komunitas yang saling interrelasi? Jadi kita diminta untuk paham bahasa orang finance ngomongnya kayak gimana. Ya, tidak hanya bahasanya, tapi juga pintu masuk cara berpikirnya. Itu saya kira sesuatu yang harus kita pelajari untuk di internal kita. Kita belum ngomongin nature industri yang berbeda ya. Bahwa industri juga memiliki cara berpikirnya sendiri kan ya. Dan kita adjusted dengan situasi yang itu. Kenapa Omnitrix tadi, Benten tadi saya bilang, Benten itu sebuah analogi bahwa Omnitrix itu adalah sebuah seru-seruannya HR itu di situ sebetulnya. Iya. HRBP itu kan kayak mengkombinasikan kita harus punya people skill yang bagus, tapi kita juga punya business acumen yang bagus gitu. Dan it's quite challenging. Yang challenging sebetulnya begini, banyak pertanyaan, Pak ada strategi, ada people, shaping direction-nya itu. Mungkin Coach Indra bisa bantu tuh, seperti apa namanya ilmu shaping direction, shaping strategi yang namanya bahasa langit menjadi bahasa bumi. Itu saya nanya, kok orang kepikiran saya enggak? Oke. So, Bapak tahu dari mana? Ya saya nyemplung jatuh bangun aja, learning, learning together. Cuma jangan ketukar mindset, nggak boleh. Pas working kita boleh mistake karena kalau beberapa mistake sifatnya protokoler, sifatnya risiko tinggi, ya jangan mistake. Sering ketukar mindset itu mesti hati-hati juga. Menarik banget ya. Mungkin bagi yang nanya ini ya supaya nanti misalnya ada jawaban konkretnya ya. Mungkin teman-teman agak cukup aman kalau saya mengatakan bahwa 4C itu penting banget lah. Yang kita tahu ya 21st century skill itu ya, yang communications, collaborations, critical thinking gitu ya. Kalau itu dipegang sih kayaknya yang tadi disebut Pak Wisudo itu paling nggak basic-basicnya udah dapat gitu. Tinggal kita learning sambil jalan dan kita kenal banyak orang, open mind dan akhirnya sampai intinya gila. Teman-teman jangan pusing dulu. Kayaknya gue belum siap deh. Kayaknya gue belum punya ini deh. Akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Kan udah lo masuk aja dulu. Modal apapun yang lo ada, lo pakai. Habis itu lo belajar. Fast learner itu lebih penting dibandingkan modal belajar sebelumnya kalau bagi saya sih. Gini Coach, yang saya sering lihat sebagian kawan tuh belajar toolsnya, tapi nggak punya problem dia. Ya. Banyak belajar problem solving, problemnya ada enggak. Makanya sekarang orang kalau di tempat saya kerja, kamu ngadain training, rubah form trainingnya apa? Sepulang training lu mau ngapain? Nggak usah training. Kenapa? Itu bukan lagi investment, nggak ada roti di sana. Itu langsung expand, kurangin. Nggak ada rencana. Problemnya aja nggak punya, lalu belajar tools banyak, terus bingung makainya untuk apa? Jadi pokoknya lu masuk dulu aja, kerja aja, pasti ketemu problem lu. Nah, pas ketemu problem, nah itu kesempatan lu belajar. Gitu aja udah ya. Ya, excellent. Ini udah mulai agak lebih spesifik. Ini salah satu yang bertanya adalah ada Bu Sohiri ini dari Batuan Brothers, Learning and Development Manager, dan juga nanti ada beberapa teman-teman yang juga bertanya sama. Ini saya gabung di satu. Beliau bertanya kaitannya dengan learning and development, yang mana di situasi pandemik ini quite challenging. Bahkan ada satu yang bertanya bahwa anggarannya dipotong habis, bahkan tidak ada sama sekali. Sementara dia dituntut untuk menyiapkan karyawannya supaya bisa adaptability-nya tinggi, bisa punya skill yang baru di tengah pandemik begini gitu. Ada saran nggak, Pak? Kalau saya selalu sekarang ini gara-gara pandemi dipercepat, bagi saya digital is cheap. Gimana, Pak? Digital is cheap. Maksudnya gimana? Jadi cara belajar kita, contoh seperti sekarang meeting ini, coba kalau ini kita lakukan di sebuah gedung yang besar offline zaman dulu, tiketnya segala macam, so digitalisasi is cheap. Konkretnya, saya sekarang di perusahaan saya beli platform, saya sewa platform, service SAS gitu ya. Saya sewa platform, ya, lalu isinya kita bangun, dan semua training ada hours-nya sudah di situ. Jadi orang ngisi masuk, tentu challenge-nya adalah ngisi konten. Nah, begitu ngisi konten, orang sibuk, terus kontennya siapa yang ngisi ya? Bikinnya kayak apa ya?
Ternyata offline training mengonlinekan tuh nggak semata-mata cuma pindahin slide gitu. Betul. Ya, motong-motongnya setengah mati, yang tadinya 2 hari tiba-tiba cuma jadi sejam. Gimana itu ya? Kalau kita nggak nyemplung, ya cuma belajar tools saja nggak ada problem. Ya. Maka buat saya, mungkin buat Ibu, doing differently itu keniscayaan. Maka tadi teknologi itu salah satu yang perlu kita kerjain. Deketin orang sama teknologi karena teknologi sebetulnya murah. Teknologi sebetulnya murah. Apalagi kita nggak perlu beli kan? Ya, nggak perlu beli. Sewa cocok, lepasin aja. Pindah lagi, sewa lagi, cocok, lepasin aja. Sampai kita yakin. Server aja nggak perlu beli kok, sewa sebentar bisa. Kalau nggak udah, kayaknya nggak perlu, ya sudah gitu loh. Nah, yang begini-begini tahu dari mana? Saya bukan IT, cuman kepoin orang IT, pasang-pasang kuping, ngomong apa nih? Besok biar nggak malu banget, belajar dulu. Wih, dia bisa ngerti. Kagak, semalam nggak baca duluan gue. Jadi ya kepologi itu penting kan. Ya, nah sebenarnya kan gini, kalau saya pernah buat video ya mengatakan gini, justru di masa pandemi ini akhirnya kita kembali kepada esensi dari segala sesuatu. Kalau kita learning and development manager misalnya, sebenarnya pandemi ini memaksa kita untuk kembali ke esensi learning itu apa sih gitu. Dan selama bertahun-tahun kita sebenarnya udah derail, udah keluar dari esensi pembelajaran. Seolah-olah namanya belajar itu harus di hotel mewah, makanannya enak, undang pembicara yang mahal gitu. Padahal those are not learning. Itu adalah packaging learning, dan tanpa sadar kita bayar packaging lebih mahal dibandingkan belajar learningnya itu sendiri gitu. That's absolutely right. Ya kan? So itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Seringkali kita tuh learning just for the sake of learning. Tadi yang Pak Wisudo sebutkan tadi itu saya bahasakannya seperti itu. Jadi oke, kira-kira kita perlu belajar apa? Di awal tahun kita punya tabel yang ini karyawan kita harus miliki, harus kuasain ini gitu. Dan akhirnya kita memang punya anggaran sih sebelumnya, tapi sekarang anggarannya itu nggak ada. Lah terus gimana? Kan balik lagi. Do you actually need all those things? Kalau ujung-ujungnya mereka udah ikut di kelas itu tapi nggak kepake juga di tempat kerjaan, nggak menyelesaikan problem yang sebenarnya di tempat kerjaan, untuk apa itu duit keluar kan gitu? Pak Wisudo kan ngomong gitu kan? Ujung-ujungnya gitu. Kalau cuma knowledge saja di kepala itu nggak akan mengubah apa-apa, nggak akan ngebuat kinerjanya naik gitu. So sekarang akhirnya memaksa kita nih para praktisi learning untuk kita lebih tinggi. Sebentar. Di tengah situasi yang kayak gini, gue potret orang gue begini, gue harus buat orang gue ini punya capability apa ya untuk bisa solve one specific problem yang kalau itu gue selesaikan, ini bisnisnya kedongkrak. Ya, kemarin saya baru diskusi agak panjang gitu, hampir 2 jam gitu. Berangkatnya dari gitu. Jadi ini kita perlu tekan corporate value nih. Kita perlu naikin trade segini nih. Tapi kita juga sedang bisnis. Maka programnya kayak gimana Pak? Apakah kita harus punya bisnis acumen gini-gini sebagainya? Waduh tuh banyak banget Pak programnya Pak gitu. Itu Pak akan jengah tuh Pak karyawan. Nah, terus gimana? Saya tanya dulu deh. Aspek bisnis mana yang Bapak pengen sasar? Tuh, kenapa harus begitu? Karena nanti itu akan mengubah segalanya. Misalnya gini, kalau Bapak pengen efisiensi, oke, berarti kita tahu efisiensi itu butuhkan value apa? Butuhkan skill apa? Butuhkan leader, perannya ada di mana? Habis itu, berikan kepada dia skill dan experience spesifik yang memang dibutuhkan untuk ngedorong bisnis result tadi, yaitu efisiensi. Habis itu apa? Oh enggak, kalau kita pengen dia supaya ekspor bisnis baru, oke, turunin lagi. Berarti skill apa yang dibutuhkan untuk khusus spesifik ke ekspor itu? Peran leadernya apa? Buatin program spesifik untuk itu. Dan ini, pertama, biayanya lebih murah. Kedua, itu lebih applicable, manajernya pasti suka. Ketiga, peluang untuk itu nanti benar-benar ngendang ke bisnis. Sehingga orang HR bisa mengatakan, aku udah kontribut loh kepada bisnis penghematan sekian miliar, naikin revenue sekian miliar, itu ada. So everybody wins gitu. Cuman memang sekarang dibutuhkan orang HR nggak bisa cuma sekedar, kita punya TNA, kemudian kita buat anggaran, kita cari vendor untuk mendeliver. Gitu. Ya. Kita terpaksa gitu sebagai orang HR kan, wah kita harus analisa kan, gitu kan, ngerti bisnis analisa tarik sana sini, tapi begitu tuh dijalankan murah sebenarnya. Saya mau nambahin, teman-teman, semua orang paham mengenai 70-20-10, gitu ya, teman-teman tahu itu ya, 7% on the job, 10% in class, 20% course, atau ada yang pakai 3E, 70% adalah experience, ya. Nyemplung kerjaan, itu juga development, itu juga training, cuman orang malas ngerjain. Budget yang dipotong itu budget 10% sebetulnya. Ya. Yang education in class itu, coaching orang dalam banyak yang bisa kok. Ya, orang pengalaman banyak di dalam kok. Yang mentor bisa diajarin gimana ngomongin jadi mentor, ilmu mentorin. Cuman kalau nggak ada mainannya, ya program mentornya, buat apa belajar mentorship? Ya. Kalau nggak ada program coachingnya, 20 sama 70 itu
sudah 90, biayanya kecil. Karena resource-nya orang dalam, bahkan nggak ada biaya. Kenapa? Expand tadi, begitu kena on the job, menghasilkan, itu return-nya sebulan gitu. Gitu ya. Jadi keluar uang 1 juta, lalu ada penghematan, ada return langsung karena di lapangan. Ya tentu nggak bisa berharap langsung bagus banget, namanya belajar menghasilkan. Tapi belajar menghasilkan udah nutup. Pak Po aja sudah bagus kok. Payback period 3 bulan itu kan keren banget. Nah, yang gini-gini ini kan mesti menjadi pemikiran kita bahwa ya karena dulu kerjaan kita adalah class managing, mengelola training eksternal yang di kelas, itu budgetnya. 90% yang lain ini, ayo masuk ke sana, pasti lebih lelah. Pasti ajak orang-orang di operation, mau dong jadi trainer? Enggak, gue dapat. Nanti ya pertanyaannya, kalau gue ngisi training, gue ngisi modul, gue dapat apa? Nggak bisa jawab soalnya. Value exchange-nya nggak dibangun. Ketika orang operation, orang bisnis menjadi kontributor, konten creator, dia nanya, gue dapat apa? Oke. Partner menjadi challenge tadi. Gimana mesti jual value proposition itu supaya dia mau? Gitu kira-kira. Artinya orang HR memang ada skill set baru yang harus dikuasai sehingga dia bisa low budget tapi bisa high impact gitu ya Pak ya. Nggak bisa ngandalin pengalaman sebelumnya. Oke, menarik. Ini ada beberapa lagi pertanyaan kaitannya dengan HR. Cuman saya rasa sih sudah kejawab oleh Pak Wisudo dan komentar saya ya. Jadi saya nggak akan bacakan lagi. Walaupun pertanyaannya mungkin agak beda, tapi kayaknya kalau menurut saya jawabannya udah dapat. Sekarang kita pindah ngomongin bisnis nih, Pak Wisudo nih. Lumayan juga banyak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih, mulai dari yang simpel dulu. Kalau tadi kan kayaknya kita ngomongin perusahaan gede gitu ya. Tapi kalau misalnya nih perusahaan awal, Pak, jadi katakanlah rintisan, startup ya, baru mulai gitu. Sejauh mana HRBP itu benar-benar ada dan harus diperlukan, dan idealnya itu seperti apa peran HRBP di perusahaan yang masih awal bergeraknya? Ya, ada dua ya. Kalau rintisan dalam artian startup, gitu ya. Rintisan startup, semuanya kan all in one ya. Co-founder sama founder kan UX everything lah ya, manager X semuanya ambilin sudah. Chief Everything Officer itu Pak ya. Yes, everything sudah ya. Nah, ada Internet of Things, ini adalah manager of things lah, udah kita ambil semua. Lalu kapan HR diperlukan? Saya tidak melihat HR sebagai person, saya melihat HR sebagai sebuah role. Ya. Jadi HR itu kadang-kadang nggak perlu kalau orangnya udah HR banget. Ya. Kalau saya beruntung berada di sebuah perusahaan yang top leadernya itu HR banget gitu loh. Sehingga kita nggak perlu berjuang untuk mengerjakan HR kita, malah ditarik-tarik gitu ya. Ayo gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kita tanda kutip tidak beruntung ketika di sebuah tempat dia nggak ngerti nggak HR gitu ya. Nah, ini menarik nanti gitu ya, bahwa orang kayak saya merasa saya diuntungkan oleh berada di sebuah perusahaan yang bos-bosnya itu udah HR banget. Gitu ya. Baru terasa setelah pindah nanti, loh, kok mau mengerjakan pekerjaan basic saja saya berjuang ya gitu ya. Nah, itu nanti bicara lebih karena konteks gimana culture-nya segala macam, sehingga kalau nanti kita mau interview dikasih kesempatan bertanya, pertanyaannya juga masuk ke sana ya, untuk tahu apakah kita akan dapatkan kolom yang pas buat kita gitu. Nanti ya. Kalau kita memang mau belajar, kalau belajar ya kita mesti mencari lingkungan yang suportif. Tapi kalau sekarang mau adu nyali, mau ngetes, ya kita juga cari tempat yang kira-kira kita bisa. Artinya kalau kita nggak nanya ke sana, sehingga kalau waktu saya pindah kerja, saya pastikan saya ini pindah mau belajar atau pindah mau test case atau kita mau hajar bleh gitu ya. Kita mesti ngelihat cari medan dong ya, cari medan. Saya kira itu menarik kalau ngelihat mau kemana kita pergi sebagai seorang yang memang kita learning person. Jadi mungkin singkatnya adalah kembali ke jawaban pertanyaan pertama tadi ya. Jadi jangan jadikan title itu sebagai batasan lah. Pokoknya role-nya yang lebih penting dibandingkan title-nya. Yes. Nah, ini ada pertanyaan kaitannya dengan masuk ke arena bisnis ya. Sadar nih kayaknya teman-teman yang bertanya ini gini, sadar bahwa oh ya sekarang saya masih fungsional ya gitu. Dan saya sadar bahwa saya harus ngambil peran lebih di level yang strategik, jadi transformational enabler dan lain sebagainya gitu. Tapi saya juga sadar diri dong bahwa saya belum punya experience untuk main di level itu gitu. Belum punya expertise untuk main di level itu gitu. Dan apa sarannya Pak Wisudo nih untuk saya punya capability dan akhirnya bisa diterima bermain di level strategik itu? Teman-teman, semua pintu masuk itu adalah jalan menjadi business partner. Semua pintu masuk. Ya. Contoh kalau kita mengenai
compensation and benefit. Itu ngomongin apa sih? Ngomongin spending uang kan ya. Pada akhirnya kita bicara company itu punya cost structure, people cost. Orang komben bisa berbuat apa untuk mengatakan supaya kalau merancang sebuah compensation benefit, ya, kalau menegosiasi mengenai kenaikan-kenaikan, dia bisa membangun sebuah analisis bahwa yang dia lakukan itu untuk balance antara value proposition sama business continuous. Oh, ini orang HR mikirin finance gitu. Kan gitu ya? Orang performance, kita bicara performance. Salah satu pintu masuk yang paling masuk akal sebetulnya cuma jarang dipakai adalah performance. Ya. Coba teman-teman cek buku-buku mengenai performance itu di HR namanya performance appraisal. Sebuah kerjaan administrasi yang nggak ada hubungannya dengan orang perform di line production. Sudah terlalu lama kita memilah itu dan tidak nge-blending. Ya. Kalau performanya pabrik, kita ngomongin apa? Masa orang HR ngomongin OEE gitu loh? Ya, orang HR ngomongin TPM, TQM, gitu. Ya kita mesti ngomong gitu. Tapi pintu HR masuknya di mana? TPM itu, TQM itu participative management. Orang mesti dibikin mau. Masuk nggak? Oh, change agent itu diperlukan nyaris di semua function. Saya belajar change management khusus transformation karena kalau accounting gara-gara situasi dari orang 30 dibikin cuma tinggal 15, change management dipastikan perlu. Nah, mendampingi sebagai sama headnya, jangan kelihatan kita gitu ya, pembisik tapi jalan. Dia dapat panggung nggak apa-apa, kita dapat hasil. Kalau beres juga, kan risiko kita juga makin kecil. Kalau enggak nanti ini HR risiko buang ya, lu beresin, jeder. Maka co-creation itu, co-development itu pintu masuk. Tergantung performa bisa. Industrial relation. Saya melakukan 5 tahun gerakan bawah tanah untuk membangun sebuah cost structure yang stabil sehingga B2B bisnis saya di logistik dulu dapat perusahaan multinasional tapi cost-nya termasuk yang paling rendah. Bayar orang beli bisa mahal, tetapi kok bisa kompet sama perusahaan lokal. Oh, itu strategik, tapi orang IR yang masuk, dia duduk bareng sama orang komben. Sebelah mana? Banyak pintu masuk, asal kita pikirnya nggak cuma HR yang jadi defense. Kebanyakan function itu dipakai ke defense. Soalnya aturannya begini, soalnya aturannya begitu. Bentuk defense namanya risk management, namanya risk mitigasi. Tidak exploring menjadi opportunity lainnya ke risk mitigation. Kalau risk mitigation, HR kecil lagi nanti muter-muter ke wilayah sana. Kalau saya melihat bahwa HR kecil itu mitigation, HR besar itu opportunities. Ya. Ini saya rasa balik lagi ke yang message yang udah kita sampaikan sejak awal ya. Pokoknya kamu jalan dulu aja, manfaatkan yang udah punya dulu. Kalau emang ngertinya komben ya gimana mikir? Ilmu pengalaman saya tentang komben itu bisa saya kontribusikan untuk bisnis. Ya gitu aja. Ya kan gitu. Jadi itu keren banget ya. Jadi teman-teman emang kebanyakan mikir ragu nggak masuk-masuk Pak gitu. Jalan dulu yang udah kita punya jadikan modal, tinggal arahin aja ke arah bisnis. Gimana caranya? Nah, satu hal. Teman-teman, di HR itu bagi saya nggak perlu orang pinter. Yang diperlukan orang berteman banyak. Ya. Kalau kejedot nanti segera cari ini kayaknya agak kombennya. Networking-nya itu diperlukan karena ke dalam lu cuma sendirian orang HR lagi, temannya di luaran. Ya. Perlu teman banyak aja. Oke. Kembali kepada struktur Pak. Ada perusahaan yang HRBP-nya itu cuma satu, langsung mensupport keseluruhan direktorat atau BOD gitu ya. Tapi ada juga yang HRBP-nya itu melekat di masing-masing direktorat Pak. Jadi direktorat finance ada HRBP sendiri, direktorat IT sendiri, ini sendiri gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Wisudo, idealnya itu apakah memang BP itu mensupport langsung multi direktorat atau mensupport satu stakeholder aja atau dia mensupport multiple stakeholder? Kalau kita bicara nempel ke kalau sudah nempel ke direktorat itu saya sulit membayangkan bahwa itu perusahaan kecil. Ya, sulit membayangkan. Ya. Itu udah gajah-gajah semua. Ya, saya pernah berada di keduanya. Gitu ya. Jadi kenapa mesti direktorat khusus? Karena tadi direktorat itu satu bisa saja bisnis lainnya berbeda. Ketika bahkan logistik ya, misalkan logistik. Ini urusan transport. Ini kan tadi mau ngomong.
Mohon maaf Bapak dan Ibu yang sedang ada suaranya saya mute ya. Oke. Jadi contoh logistik saja misalkan. Ini gudang, ini transport. Itu udah beda bener. Satu orangnya di jalanan, satu orangnya ngumpul. Udah beda bener. Saking gedenya skalanya, ya di split. Tapi kalau skalanya middle low, ya digabung. Ya, oke. Ya. Jadi tidak ada persoalan benar salahnya. Benar dan salah. Kalau saya gampang, saya pakai cara kampung saya bilang. Ya. Kerjakan sendiri. Ya. Kalau bahasa bercandanya, kalau udah mulai anget-anget gitu ya. Aduh kok meriang-meriang, kayaknya perlu support. Kayaknya perlu support. Dan gimana nge-split? Itu banyak cara. Kalau dipisah biasanya, contoh juga ada sebuah pabrik satu industri, tapi pabriknya banyak sekali, salesnya banyak sekali. Ya. Maka gaya ngurusin orang pabrik sama style ngurusin orang sales itu juga signifikan berbeda. Maka diciptakanlah per function yang besar workforce-nya. Gitu. Oke, ini teman-teman stay tune ya. Ini karena pertanyaannya makin ke belakang makin rame ini dan ada yang makin kontroversial. Jadi stay tune sampai jam 4 kita akan tuntaskan semua yang ada di sini ya. Pak Wisudo, ini masih kaitannya dengan tadi organisasi tadi ya. Kalau tadi kan kita ngomongin kayaknya corporate gede atau bahkan startup rintisan gitu ya. Gimana kalau family company? Ini ada satu pertanyaan nih. Karena menurut yang bertanya di family business itu biasanya nggak terlalu put too much thinking atau investment kepada transformasi HR gitu. Boro-boro ngomongin HRBP gitu. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan ini kerja sebagai orang HR di family company, menurut Pak Wisudo ada saran nggak apa yang bisa dia lakukan untuk mensupport bisnis perusahaan? Ya, kita mesti saya belum bisa mencerna apa yang dimaksud dengan family, gitu ya. Karena nyaris semua perusahaan besar itu nama family. Ya. Mungkin gini Pak, yang keluarganya masih aktif di struktur itu aja kayaknya. Ya, persoalannya saya kira bukan soal aktif nggak aktif, gitu ya. Keluarga yang aktif tetapi dia paham berorganisasi sama keluarga yang tidak paham berorganisasi, gitu ya. Nggak usah begitu, yang nggak family aja banyak juga yang nggak paham organisasi kok. Jadi it's not about family nggak family sebetulnya, gitu ya. Karena ada family, teman-teman, family generasi pertama dulu, kedua, ketiga beda loh. Saya pernah diskusi dengan sebuah perusahaan yang lagi ngewarisin ke anaknya. Bapaknya bangun itu ya cuman bapaknya modal semangat. Anaknya pulang itu loh, pulang dari Harvard, pulang dari Yale, biarpun family gitu ya. Tapi supaya nggak terjebak pada soal family nggak family lalu melabel. Isunya saya kira bukan melabel. Yang dimaksud dengan family itu konkretnya apa? Don't judge. Apa konkret masalahnya? Nanti kita dekatin. Nah, kalau yang dimaksud dengan family itu berubah-ubah. Enggak, family itu cepat mengambil keputusan. Kan cepatnya mengambil keputusan. Mau kita manfaatin cepatnya itu kalau mau cepat. Ya. Sementara yang enggak family terstruktur lama sekali, lu ngeluh juga kelamaan. Jadi saya kira mencari angle ini menjadi opportunity atau menjadi blocking itu masalah kacamata kita mau pakai yang mana. Kalau saya ngelihatnya sebetulnya ke situ aja. Ya, ke situ aja kalau saya. Oke. Mudah-mudahan kejawab nih ya. Oke, masih kaitannya dengan bisnis nih. Kadang-kadang teman-teman di HR bahkan sudah dapat label HRBP itu masih punya keraguan atau paling nggak sebuah pertanyaan, bisa nggak ya kita mengintervensi operasional? Karena operasional obviously kan sudah ada direktornya sendiri, sudah ada turamennya sendiri gitu. Sementara kalau kita punya pikiran ini ya, kayaknya kita perlu intervensi nih gitu. Menurut Pak Wisudo sejauh mana itu mungkin dilakukan dan kalau mungkin gimana cara yang paling elegan untuk melakukannya? Kata intervensi tadi kesannya kayak offensif gitu ya. Oke. Semua orang offense akan defense, basically aksi reaksi saja. Oke. Menjadi partner saya katakan tadi, buat orang Indonesia bagi saya, pengalaman saya, menjadi co itu adalah cara terindah bagi saya. Ya, kalau intervene kita ngajaknya berkarate gitu ya. Jadi yang ada adalah berhadap-hadapan. Okay. Contoh, saya pernah di sebuah perusahaan yang saya set up sendiri, terus ada pekerjaan MOD, manager on duty, dan saya kebagian shift malam. Saya keliling ke gudang, dipanggil si manajer, Pak Wis, ngapain masuk gudang saya? Ini kan operation kita, ini area wilayah saya, Bapak tempatnya di ruangan. Oke. Padahal bicara level, dia kalah satu level lebih tinggi gitu. Oke. Cuman ngeliat umurnya, emang dia lebih pantas jadi kakak saya. Oh gitu ya.
Saya nggak berantem intervensi. Oh gitu ya Mas. Ya. Oke, baik. Izin ya. Besoknya kita diskusi. Ini saya punya temuan baru. Setiap temuan bagi saya adalah opportunity untuk diberesin. So bumping berhadapan-hadapan itu nyaris tidak pernah menjadi pilihan saya. Bahkan ketika saya bisa lebih hebat pun menjadi humble, humility itu sangat diperlukan karena mau nggak mau sejarahnya kita ini support. Soal dikit dikepro balik itu loh kehilangan semuanya. Trust jadilah. Sometimes trust menunjukkan bahwa kamu jadi partner mau ngambil panggung saya ya. Nah itu deh. Ya. Politik itu nggak bisa dihindari. Saya bilang mendingan jadi angin, menjadi angin. Gimana tuh? Tak terlihat tapi bisa dirasakan gitu. Ya. Udara kali Pak, udara. Ya, jadi angin jadi udara, tapi setelah itu beberapa contoh ketika gaya kita kelihatan, kita nggak kelihatan pun ini acara kok kayaknya baunya wisuda nih gitu. Ada yang namanya aura-aura yang nempel sebagai personal branding yang masuk bahwa kalau ada acara kayak gitu mana dia nggak ada, ini dia punya nih pasti gitu. Oke. Kita nggak terlihat, sama seperti Intel Insight tadi, nggak disebutin sebagai brand, cuma orang tahu dalamannya yang ini core sekian nih. Gitu. Tetap eksis dengan cara kita tidak berebut panggung. Intervensi tadi kesannya mau berebut panggung. Ya. Teman-teman tuh garis bawahi ya kata-kata co tadi itu kayaknya jelasin banyak isu yang diangkat di sini. HR business partner itu co, itu peran yang paling bagus. Nah, ini ada dua orang bertanya pertanyaan yang sama, Pak. Masih nyambung dengan yang tadi Pak Wisudho sampaikan. Jadi kan kita nggak bisa intervensi nih. Berarti kan kita harus mempengaruhi dengan cara yang elegan tadi. Gitu. Nah pertanyaannya, ada nggak tips nih supaya tadi sebenarnya udah disampaikan beberapa ya, tapi mungkin Pak Wisudho bisa menggarisbawahi beberapa hal atau memberikan beberapa tips yang konkret. Kalau teman-teman HRBP atau HR ingin benar-benar support untuk kepentingan bisnis, tapi nggak terasa kayak diintervensi. Itu gimana cara mempengaruhinya? Termasuk apalagi kalau tadi kan Bapak kan ke orang yang levelnya di bawah ya. Nah kalau misalnya dia ke atas gimana? Gitu. Sementara mungkin dia masih dipandang lo kan orang operation, lo kan orang administrasi gitu. Nah apa Pak? Gini, teman-teman kalau kapan kita dipanggil orang gitu ya? Kalau kita punya problem kan gitu. So kalau kita datang ke sana tahu problem mereka, ya. Dan dia kok tahu ya. Satu, kita tahu problem mereka. Kalau mendekat, tidak dipandang sebagai ancaman, trust tadi. Karena orang banyak sekali menghindari HR kan ya. Itu orang kalau masuk orang HR, aduh kalau abis ini nggak demosi, dipecat SP3 tuh. Ya. Jadi perspektif mengenai HR sebagai sebuah label brand di setiap company kan beda-beda ya. Ada yang kenceng, pokoknya tegakkan aturan, gitu ya. Tapi setelah jalan ada juga SP1, 2, 3, balik lagi 1, 2, nggak pernah pecat-pecat gitu ya. Jadi sangat tergantung. Ya. Tapi bagi saya masuk sebagai problem solver. So then I need to understand their problem. Tentu nggak formal, masuk ke tok Pak, problem Bapak apa? Nggak. Cara HR adalah cara rakyat. Saya biasanya belusuan. Gitu ya. Makan siang di kantin karyawan bareng-bareng, pindah-pindah meja, tempat merokok, walaupun saya nggak ngerokok, merokok pergaulan, gitu ya, pergaulan. Saya bawa mobil, siapa ngikut, berangkat yuk satu arah ke tempat yang sama, cerita-cerita. Itu semua adalah pintu masuk untuk probing. Ya, persoalannya setelah probing dapat, kita bilang kok nggak ada HR-nya ya. Nah, kita perlu mengkoneksikan itu dengan pintu masuk kita di sebelah mana. Oke. Bicara operation yang labor intensif, banyak masalah tentang disiplin dipastikan, ya, tentang disiplin misalkan, tentang produktivitas misalkan, gitu ya. Tapi kalau kita intervensi, apalagi dengan namanya metodenya yang memakai metode yang serem banget nih, gitu ya. Saya biasanya tidak membawa judul metode ketika masuk, ya. Saya tidak pernah sebut itu namanya metode kompleks problem solving, enggak. Mas, kita langsung kerjain aja yuk. Ya, step by step dituntun. Ki Hajar mengatakan di tengah-tengah ya nyemplung barengin. Solve the problem with your customers itu kan bagian dari sebuah pendekatan. Ya, kita tahu kita mau ngapain, bukan ancaman. Langsung connected, kita ngerti cara berpikir dia. Setahap demi setahap mendampingi, bukan sebagai konsultan. Datang ngasih advice. Sudah gitu nggak kayak Cias, tidak hands on. Gitu ya. Itu jadi persoalan karena kita
dipersepsikan orang yang paling ngerti HR, padahal kita mau beresin persoalan bisnis. Dari pintu masuk HR. Bisa masuk semua kok. Kalau costing itu pasti semua bisnis pasti berdennya cost. Services industry itu people cost-nya gede, dijamin. Gitu ya. Dijamin. Kalau mau jadi orang yang sering dipanggil dan merasa diperlukan, masuk services. Kalau people-nya banyak, udah deh. Cost-nya gede. Tentu tanya, bisa nurunin nggak? Ya, Bapak problem lagi. Problem saya di cost. Nurunin. Tapi tidak melanggar peraturan, perundangan. Iya. Ya pusing. Emang iya gitu loh. Kalau gampang sudah saya kerjain, kata orang operation. Nah, jadi kadang kita sendiri terjebak ke dalam ya undang-undang bilang begitu, maka kita berhadapan-hadapan. Intervensi tidak ada, jadi yang ada adalah berhadapan-hadapan untuk habis itu balik kanan. Oke, ini teman-teman tadi mudah-mudahan menyimak ya. Jadi Pak Wisudo bukan cuma sekedar mengasih tips, tapi sampai ke contoh-contoh konkretnya. Nah, teman-teman silakan nanti terjemahkan ke dalam situasinya masing-masing. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Pak. Dan saya ingin ajukan 2 pertanyaan nih ya, 2 pertanyaan gede tapi 2 ini nih. Mudah-mudahan bisa jadi penutup yang cantik lah. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah kaitannya dengan HRBP di zaman sekarang, di zaman now ini. Kita tahu bahwa sekarang pandemi menghadirkan tantangan tersendiri. Yang kedua juga kita tahu bahwa semuanya bergerak ke arah digital. Dunia itu bergerak ke arah digital. Menurut Pak Wisudo, berdasarkan experience ataupun juga expertise Bapak, apa peran strategis yang paling dibutuhkan saat ini yang itu bisa diberikan oleh teman-teman HRBP kepada perusahaan di tengah situasi 2 tadi, pandemi dan digitalisasi? Oke, teknologi keniscayaan, gitu ya. Teknologi keniscayaan. Bagi saya tadi saya mengatakan produk digital itu bisa bikin murah. Gitu. Buku digital murah, semua digital murah. Ya, platform tersedia di mana-mana. Ya, kita kemarin bikin namanya IG tertutup. Ya, kita nggak bisa koneksi, bikin IG tertutup di antara para karyawan saja. Kita sharing apa di sini. Sangat banyak bisa kita kerjakan sebetulnya, gitu ya. Cuman pertanyaan pertamanya adalah teknologi digital itu hanyalah tools. Itu hanyalah tools. Pertanyaannya, do we really have a problem actually? Gitu ya. Nah, yang mau diselesaikan. Tapi setelah problem ya udah. Karena pandemi, problem itu banyak bergeser menjadi situasi. Oh ya udah, semuanya kan begitu. Jadi kita nggak apa-apa juga, gitu loh. Ya, because everybody kena, ya mereka juga nggak berbuat, kita juga nggak apa-apa. Jadi menjadikannya problem itu buat saya adalah pertanyaan pertama. Menjadikannya problem. Kedua, kalau kita bicara mengenai digital, saya sekarang di perusahaan saya juga udah mulai selahir anak-anak IT, ya, IT, baik yang IT-nya core IT ataupun applied technology, karena banyak sekali aplikasi di luar sana yang kita nggak tahu di mana berada dan ternyata kita perlukan, itu sudah mulai kekurangan. Jadi saya mesti develop banyak pipeline untuk orang IT dalam mereka menyediakan konektivitas. Ya. Ternyata setelah data itu dikumpulkan melalui IT, time management para manajer ini bisa bergeser. Sebelumnya kerjanya cari data, bikin presentasi, ya. Sehingga waktunya untuk analytical dan problem solving sedikit sekali. Sekarang begitu dikoneksikan dengan teknologi, diintegrasikan, saya mau bilang grafiknya udah keluar kok, ya, grafiknya udah keluar, tinggal ditanya gitu ya, problem solvingnya kayak apa, waktumu lebih banyak sekarang. Oh, ternyata kita baru sadar berproblem solving kreatif pun kita ketinggalan ternyata. Oh, maka kita perlu membekali mereka setelah data ini terintegrasi dengan cara yang dengan teknologi, maka kemampuan kita untuk menggunakan data, menganalisis dan menjadikannya sebagai sebuah offering untuk problem solving itu nyata. Yang dikatakan di dalam kajian-kajian bahwa kreatif problem solving itu diperlukan, nggak cukup dengan orang didigitalkan terus berhenti. Saya melihatnya creative problem solving diperlukan setelah data digitalisasi kita bisa dapat untuk membangun solusi ke arah business growth dan business sustainability.
Oke. Ya. Itu yang saya rasakan dan sedang saya drive di perusahaan saya. Saya bilangnya begini, I want to have a smart hospital. Ya, so digital will be the tools, ya, to make smart hospital. Interkoneksi antar unit pelayanan sampai ke data rekam medik itu menjadi sebuah cita-cita, sehingga dibuka datanya, kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Oke. Yang lainnya gitu. Siap. Terakhir ini case study aja Pak. Jadi supaya teman-teman langsung kebayang gimana sih seorang HRBP itu ngambil perannya. Nih, jadi ini pertanyaan dari Pak Jordan, industrinya tambang, punya case. Ya, case-nya adalah namanya perusahaan tambang itu kan kerap kali bersentuhan langsung dengan tenaga kerja lokal. Ya, dan ketika mereka melakukan transformasi yang berharap kemudian akhirnya bisa mencapai target yang lebih tinggi, kemudian rekrut orang lebih banyak gitu. Nah, dengan adanya rekrut orang lebih banyak, yang banyak juga tenaga lokal tadi, masalah-masalah muncul. Salah satu diantaranya adalah value, culture itu nggak terintegrasi, belum lagi dengan yang lain-lain. Nah, seringkali orang HR kan kalah galak gitu ya dibandingkan mereka gitu ya. Nah, ini kan berujung kepada bisnis gitu. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks industri tambang sekarang yang memang lagi pengap-pengap gitu, Pak. Nah, kalau Pak Wisudo adalah HRBP di situ, apa yang Bapak akan lakukan? Ya. Bapak, saya tidak pernah di tambang, jadi saya tidak bisa berandai-andai saya di tambang. Ya, tapi kalau cerita tentang orang tambang, saya bajak-bajak beberapa orang tambang juga, gitu ya, di proses saya. Tadi dikatakan kita kalah galak, gitu. Kita kalah galak. Saya nanya, kenapa baru nunggu galak ketemu dia? Ini di perusahaan saya terdahulu, saya menciptakan sebuah job yang namanya Stakeholder Relations Managers. Jadi kalau kita membangun pabrik di sana, pabriknya belum ada, orang itu udah nongkrong duluan di sana. Jadi bukan pabrik berdiri, baru kita ribut, orang enggak. Saya bangun rumah sakit juga di sebuah kota, gitu ya. Yang pancang berdiri, ya, dipagerin aja, itu pejabat kelilingnya sudah harus dibangun. Jadi nggak reaktif. Kenapa reaktif? Karena HR kecil, berada dalam kota. Itu dia. Kalau HR besar, tadi kan ada stakeholders kan, ada namanya communities kan. Oke. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Ini cerita nyata. Di sebuah area kita punya pabrik, ya PKB-nya mengatakan minimum SMA. Ya, masih di Jawa ini, ya, SMA. Kita bangun pabrik, ternyata tidak ada tamatan SMA, adanya SMP semua tamatannya. Kita mau ngapain coba? Ini yang saya lakukan. Oke Pak, anak-anak tamatan SMP tapi di atas 18 karena mereka nggak sekolah tapi mereka kerja serabutan yang lain, tak kasih kerjaan ya. Saya kontrak tapi kejar paket A ya Pak. Kejar paket C ya Pak. Oke, anggaran CSR masuk dari paket C. Nanti kalau paket C-nya lulus, terusin. Kalau enggak, ya enggak dong. Yang ngomong bukan saya, tapi Bapak Thomas. Siapa Bapak Thomas? Bapak tokoh masyarakat. Ya. Jadi kita membangun ring satu, ring itu untuk membantu kita. Nggak pernah saya bercita-cita untuk berhadapan langsung, karena saya tidak paham cara berpikirnya, tidak paham cara language-nya. Saya membangun sebuah modeling, ada intermediary yang bisa menjembatani itu. Gitu loh. Jadi orang lapangan, orang lingkungan yang masuk ke saya, ke filter sama dia duluan sudah. Gitu ya. Karena memang kita HR-nya ngumpet di dalam, HR-nya keluar dari kotaknya. Nah itu kan mindset dulu ya. Apalagi ya habis nggak dikasih sih, pernah ngusulin nggak? Ya. Pernah analisis nggak? Kalau itu nggak ada, ya udah jadi semua. Tiba-tiba digelontor orang masuk minta pekerjaan. Pak ini alatnya mesin semua Pak, nggak ada orang di sini. Pabrik sana ada soalnya, itu padat karya Pak, ini padat modal, nggak mau tahu gimana. Ya, itu kira-kira. Ya itu bagus banget merangkum yang kita bahas sudah 2 jam ini, nggak terasa Pak Wisudo. Itu membedakan banget antara HR biasa ya atau HR kecil dengan HR gede. Jadi isu yang tadi Pak Jordan sampaikan itu wajar terjadi di mana-mana karena memang masih menggunakan frame-nya HR kecil. Kalau seandainya kita main di HR besar, mestinya kita jangkauannya lebih luas. Kita mikirin investor, community, partners, gitu, buyers, gitu. Sehingga bahkan sebelum dibuka pun kita udah antisipasi hal-hal yang tadi ya.
Oke, itu keren banget, real case, dan mudah-mudahan semakin teman-teman bisa ngelihat, oke, HRBP ini emang masa depan ada di sana. Dan kalau karir kita ingin naik, memang kita nyiapin diri ke arah sana. Dan aku udah mulai kebayang apa sih sebenarnya peranku ketika di level sana. Scope-nya kayak gimana aja, tantangannya kayak gimana, dan jalur-jalurnya lewat mana. Nah, mudah-mudahan pembahasan 2 jam ini bisa bukan hanya membuka wawasan bagi teman-teman semuanya, tapi mudah-mudahan bisa ngasih solusi kepada teman-teman yang sekarang ada dalam situasi di mana memang dituntut atau diberikan kesempatan, bahasa positifnya, untuk punya kontribusi secara bisnis ke perusahaan. Pak Wisudo, terima kasih banget. Ini Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Pak Wisudo dong. Keren banget. Pertanyaannya banyak kejawab, hampir semuanya kejawab nih Pak pertanyaannya Pak. Ya, yang nggak saya ajukan tuh sebenarnya saya rasa udah kejawab di sebelum-sebelumnya. Oke, saya serahkan ke Mbak Tiwi, monggo.